Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, sahabat-sahabat classmate semua? Semoga nggak bosan-bosan ya. Habib lagi, Habib lagi. Oke, perkenalkan saya Habib Prastio yang akan memandu sahabat-sahabat classmate yang sudah standby di YouTube channelnya Kelas Bersama, di Facebooknya Kelas Bersama. Nah, di 60 menit ke depan masih bersama diriku buat ngobrol-ngobrol asik di rumah aja. Baik, sebelumnya aku mau jelasin dulu soal Kelas Bersama ya. Jadi sahabat-sahabat classmate yang baru saja gabung di Kelas Bersama, apa sih nih Kelas Bersama gitu loh, konten apa sih gitu ya. Jadi Kelas Bersama ini adalah sebuah inisiatif dari teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat komunitas belajar yang pada intinya sih kita mau menularkan spirit belajar sepanjang hayat. Jadi belajar di mana saja itu menjadi sebuah spirit kita untuk bisa sahabat-sahabat classmate memanfaatkan ya. Jadi Kelas Bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi Kelas Bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas Bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas yang saat ini hanya bisa dilakukan melalui virtual karena memang dalam musik pandemi ini kita memang sudah membatasi untuk pertemuan tatap muka gitu ya sahabat classmate ya. Saat ini Kelas Bersama menjadi kelas online yang konsisten selalu melaksanakan kelas gratis di tiap minggunya. Jadi tiap minggu kita nggak pernah berhenti ya. Tiap minggu kita selalu ada saja materi-materi yang dari narasumber-narasumber yang memang pada pada bidangnya yang kompeten untuk menyampaikan materi-materinya gitu ya. Dari beberapa artis, dari beberapa profesional sampai dengan malam ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan bersama-sama kita mau membahas tentang peran masyarakat sipil dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Jadi perspektifnya dari organisasi masyarakat sipil. Malam ini emang agak berat. Nggak berat sih sebenarnya. Malam ini jadi agak lebih berisi gitu ya diskusi kita. Karena kemarin-kemarin memang lebih banyak kita diskusi bagaimana mengobrol soal terkait dengan pendidikan. Jadi saat ini kita memang diskusinya lebih berisi gitu ya. Di episode ke-97 Kelas Bersama hadir yang saat ini kita mengambil temanya terkait peran masyarakat sipil dalam pencegahan ekstremisme kekerasan perspektif organisasi masyarakat sipil. Sebelumnya kita aku akan bacakan dulu ya biodata dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau merupakan lulusan dari Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2012, kemudian lulus di S2-nya di Hubungan Internasional juga di Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Kemudian saat ini beliau menjadi Staff of Policy Advocacy and Rehabilitation and Reintegration Program at Civil Society Against Violent Extremists atau CSAF mulai dari Februari 2018 sampai dengan sekarang. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang didapatkan ya dari Award of Australia, Award Indonesia 2019, Short Term Award Democratic Resilience Media and Digital Literacy, kemudian Award of Domestic Postgraduate Scholarship Program Ministry of Research and Technology and Higher Education Indonesia tahun 2013, dan beliau juga cum laude graduate of International Relations Department of Universitas Hasanuddin GPA 3.63. Wah, jadi ke Inggris-Inggrisan. Oke, biar nggak panjang lebar kita panggilkan saja Mas Frederick Sarira. Halo Mas Frederick. Halo Mas Habib, selamat malam. Aku kepanjangan nggak ya? Memperkenalkan nggak ya? Relatif sih. Relatif ya, oke. Gimana kabarnya Mas Freddy? Aku manggilnya Mas Freddy aja nih biar enak nih, kalau Freddy kayak agak panjang ya. Iya. Gimana kabarnya Mas Freddy? Sehat-sehat?
Puji Gimana? syukur, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Di musim pandemi ini selalu jaga kesehatan Mas Freddy ya. benar sekali Mas. Oke. Kita sapa dulu nih sahabat-sahabat kita yang sudah hadir, sahabat-sahabat classmate yang sudah hadir ya. Mas Ya, Freddy di sini sudah hadir dari mana nih? Dari tadi sudah banyak nih. Dari Yogyakarta sudah hadir. Halo Yogyakarta. halo Jogja, salam Kemudian Jogja. dari Sumatera Selatan juga sudah hadir, dari Gunung Kidul. Hmm, Kemudian dari Bojonegoro sudah hadir. Dari Surabaya. Nah, dari Surabaya nih Mas Mas Freddy kebetulan lagi di Surabaya nih katanya nih. Iya Kemudian benar. dari Bali juga sudah hadir. Wah, ini ada teman-temannya juga kayak nih Samsudin Ahmad. Hebat Mas Freddy. Weh. Ada Masam, kenalan nih kayak ini banyak nih. Oke, Masam oke. dari Kementerian Agama kalau nggak salah itu. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Ada dari Palembang juga hadir dari Bu Triana Hmm, Hasan. Halo Bu Triana, alhamdulillah ini sahabat-sahabat classmate yang loyal sama kelas bersama yang hmm, selalu hadir di kelas bersama ya Mas Freddy. iya. Baik, Mas Freddy, malam ini kita mau ngobrolin apa nih? Ya, seperti tema yang sudah Mas Habib sebutkan tadi ya bahwa kita akan berdiskusi tentang peran masyarakat sipil dalam pencegahan ekstremisme kekerasan atau Oke. mungkin ada juga yang sering menggunakan terma radikalisme, eh, Hmm. tindak pidana terorisme seperti itu gitu ya. Karena isu Hmm. ini mengemuka mungkin kurang lebih 2 dekade yang lalu 1 dekade terakhir semakin hangat diperbincangkan hampir di semua kalangan, baik itu di level internasional, nasional, bahkan di daerah-daerah. Contohnya nih, saya lagi di daerah ya, orang di sini juga Ya. sudah tidak terlalu asing dengan isu ekstremisme kekerasan. Karena ini Oke. adalah masalah yang kita hadapi ya. Kita tidak perlu Hmm. menutup mata bahwa masalah ini ada dan kita perlu menghadapi ini. Caranya adalah membuka ruang-ruang diskusi seperti yang rekan-rekan dari Kemendikbud inisiasi, dan saya selaku pribadi sangat mengapresiasi forum ini. Oke. Eh, dalam era di masa pandemi ini memang banyak sekali yang masyarakat yang memang terlilit kesulitan-kesulitan, terutama kesulitan-kesulitan ekonomi. Itu kan bakal menjadi Ya, sebuah ruang atau celah ya, Mas Freddy ya. benar. Dan memang ruang-ruang diskusi ini memang harus terus kita lakukan, kita buka gitu. Salah satunya yang Ya, dilakukan oleh Mas Freddy ini. Kira-kira masalah apa yang paling paling menurut Mas Freddy yang mudah sekali masyarakat-masyarakat yang terdampak ekonominya ini terhadap ekstremisme kekerasan. hmm. Iya, dari para scholars, para peneliti menemukan juga bahwa salah satu faktor pendorong orang terjerumus ke dalam pusaran ekstremisme kekerasan adalah ekonomi. Ketika mereka terlilit masalah ekonomi, bisa mereka cepat terpengaruh ketika misalnya ada kelompok-kelompok ekstremis yang datang menawarkan bantuan, ayo ikut bersama kami, kita melakukan gerakan-gerakan ini. Nah, itu bisa menjadi pendorong orang menjadi ekstremis atau masuk dalam putaran ekstremisme. Nah, lalu faktor lain yang perlu diwaspadai adalah kondisi-kondisi semacam ini bisa juga dimanipulasi oleh orang-orang ekstremis bahwa pemerintah kita tidak mampu untuk memberikan dampak-dampak ekonomi bagi masyarakatnya. Nah, itu bisa menyulut emosi di hati orang-orang yang benar-benar dalam kondisi yang tidak stabil seperti itu. Jadi benar dalam kondisi sulit seperti ini juga salah satu hal yang perlu diwanti-wanti adalah berkembangnya ekstremisme kekerasan. Mas Freddy, kalau misalnya kita mau menyamakan persepsi dulu ya, kalau Ya. ekstremisme yang dijadikan semacam bait ya, Hmm. clickbaitnya Mas Freddy, kita Hmm. samakan persepsi ya. Menurut Mas Hmm. Freddy, ekstremisme itu yang seperti apa sih? Yang menurut Mas Freddy? Iya, jadi dari tadi sudah diperkenalkan ya nama lembaga tempat saya berenang saat ini.
Civil Society Against Violent Extremism. Jadi ekstremisme kekerasan. Nah, itu nanti ada di dalam bahasan saya meminjam definisi dari UNPBB bahwa ya ekstremisme kekerasan adalah sikap perbuatan yang digunakan oleh orang atau kelompok orang untuk mencapai kepentingannya, baik itu kepentingan dalam bidang politik, ada juga dalam kepentingan agama dan lain sebagainya dengan jalan kekerasan. Itu perlu digarisbawahi, jalan kekerasan. Nah, itu yang sangat berbahaya di dalam ekstremisme itu, namanya saja ekstremisme kekerasan. Jadi sikapnya lalu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan kekerasan secara revolusioner atau cepat, membabi buta seperti itu. Baik, Mas Feby mau ini ya menyampaikan paparannya ya. Oke, kita silakan kepada Mas Freddy mungkin untuk menyampaikan paparannya buat sahabat-sahabat Classmate. Ya, saya share screen silakan Mas Freddy. Ya. Baik. Udah muncul, Mas? Halo? Sudah keluar, Mas Freddy. Silakan. Halo? Ya, sudah keluar. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, mohon izin saya akan share sedikit. Ini saya tidak dalam kapasitas untuk mengajar gitu, mengguru gitu ya, tapi saya lebih ke sharing pengalaman karena dari 2018 saya tergabung di dalam organisasi ini, lembaga ini yang memang bergerak di dalam pencegahan ekstremisme kekerasan, baik itu di dalam bidang-bidang kerja yang terkait dengan regulasi kebijakan maupun dengan pendampingan program-program pendampingan masyarakat di level nasional dan juga di level daerah. Jadi saya dari CSAID, Civil Society Against Violent Extremism. Ini adalah lembaga konsorsium, jadi beberapa lembaga yang sepakat untuk membentuk lembaga lagi, berdiri 2016 sampai dengan sekarang. Setidaknya ada 3 fokus core program kami. Yang pertama adalah advokasi kebijakan. Itu contohnya kami terlibat bersama dengan koalisi organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang 5 tahun 2018 bersama dengan sejumlah anggota kami ya. Di sini ada seperti yang sudah banyak yang kenal ya, ada Habibie Center, ada Abdul Rahman White Center, NU Online, Peace Generation, dan lain sebagainya. Kami juga bergerak di pendampingan masyarakat, khususnya mereka-mereka yang terlibat atau terpapar paham radikal terorisme ataupun ekstremisme kekerasan. Jadi saya di awal izin ya, mungkin akan silih berganti menggunakan terma ekstremisme kekerasan, juga tindak pidana terorisme ataupun terorisme seperti itu. Lalu ada juga kami kajian ilmiah berupa semacam policy brief atau policy paper terkait kerja-kerja yang sedang kami laksanakan. Nah, kita mulai dari definisi 2 dekade belakangan ini, atau ya 1 dekade belakangan menyeruak bahasan tentang radikalisme, ekstremisme kekerasan ataupun terorisme, baik itu di level internasional, regional, maupun di nasional, bahkan di level-level daerah. Nah, yang menjadi masalah adalah tidak ada definisi yang baku, yang bisa diterima secara general terkait apa sih radikalisme itu, apa sih ekstremisme kekerasan dan terorisme. Masing-masing scholars, masing-masing ahli punya definisi masing-masing, begitupun juga dengan negara. Masing-masing punya definisi terkait dengan ketiga hal ini. Saya izin menggunakan 3 hal ini ya. Nah, terkait dengan terorisme, itu bisa kita trace back ke insiden saat serangan ke gedung Pentagon ya di US saat Presiden Bush masih menduduki posisi sebagai Presiden US. Nah, saat itu di September 2001 ya, langsung menggaungkan kampanye Global War on Terror atau Global War on Terrorism, yang katanya ya itu disebabkan oleh serangan dari kelompok
kelompok terorisme, kelompok ekstremis, Osama bin Laden. Nah, seiring berjalannya waktu, negara-negara maupun organisasi-organisasi melihat itu bahwa global war on terror sepertinya menakutkan. Jadi salah satu lembaga PBB kemudian mengubah terma itu dan mereka menggunakan ekstremisme kekerasan. Nah, ternyata dalam perjalanannya ekstremisme kekerasan juga itu erat kaitannya dengan radikalisme. Di sini saya akan menggunakan definisi yang sering digunakan oleh BNP, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa radikalisme adalah sikap tidak toleran, tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, fanatik, menganggap dirinya sendiri benar dan orang lain salah. Jadi intinya memonopoli kebenaran, lalu ada juga sifat eksklusif yang sangat tertutup gitu ya, dan biasa juga tidak mau menerima sudut pandang orang lain dalam memahami masalah. Jadi maunya saja yang benar, pikirannya saja yang benar. Ada hal lain yang sering juga digaungkan oleh BNPT bahwa radikalisme itu merupakan sikap yang tidak pro Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang menjadi intinya, yakni sikap revolusioner berupa kecenderungan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Intinya adalah sikap orang yang tidak toleran, tertutup, dan sering menganggap dirinya benar, dan tidak pro dengan dasar negara kita, tidak pro dengan keberagaman kita. Lalu yang menjadi perlu diantisipasi jika sikap-sikap pemahamannya itu diwujudkan dalam sebuah tindakan untuk mencapai tujuannya melalui jalan kekerasan. Nah, itu yang berbahaya dari radikalisme. Nah, kalau ekstremisme kekerasan dari PBB didefinisikan sebagai kepercayaan dan aksi orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan dalam mewujudkan tujuan ideologi, keagamaan, dan politik mereka. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi terminologi saja yang berbeda, tapi pada dasarnya definisinya sama, yaitu sikap orang yang memperjuangkan kepentingannya, pemahamannya, baik itu ideologinya, keagamaan, dan politik lewat jalan kekerasan. Itu yang dikenal dengan radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Saya biasa kalau berselancar di media sosial ketika misalnya mungkin ada berita tentang radikalisme, banyak sekali yang bertanya, apa sih, bagaimana sih ukuran orang disebut radikal itu? Nah, ini lihat aja hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini. Nah, hal yang terakhir yang saya mau bahas di hal definisi ini adalah terorisme. Saya menggunakan definisi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang 5 2018, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Nah, jadi intinya mungkin ini adalah fase terakhir dari ketika tadi radikalisme dan ekstremisme kekerasan itu diwujudkan dalam perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan gitu ya. Tujuannya menakut-nakuti orang dan menimbulkan korban jiwa, baik itu korban yang mungkin 1 orang, 2 orang, dan massal, dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan objek-objek vital yang strategis. Itu yang disebut dengan terorisme dalam undang-undang kita yang sudah berlaku saat ini. Nah, dalam penelitian para ahli dan juga yang saya pelajari selama bergabung di isu ini selama kurang lebih 2 tahun, ternyata orang menjadi teroris itu tidak ujuk-ujuk, bahasa Jawanya ya, tidak langsung, tetapi melalui ada prosesnya, ada tahapannya. Nah, bisa dimulai dari misalnya mungkin orang tersebut selalu menerima atau mungkin sepakat dengan narasi-narasi kebencian, dan juga dia
bersifat intoleransi, baik di dalam hal agama maupun hal-hal seperti tadi ya, tidak mau menerima pendapat orang lain, hanya dirinya yang dirasa benar sendiri, orang lain salah. Jadi melihat dunia hitam putih. Lalu ini bisa menjadi pemicu orang bertindak radikal atau ekstrim. Ya, ketika itu bersifat intoleran dan selalu sepakat atau bahkan dirinya sendiri yang memproduksi narasi-narasi kebencian, sehingga bisa menyulut tindakan-tindakan radikal dan ekstremisme kekerasan tadi. Jadi intinya memperjuangkan, mewujudkan apa yang diyakininya lewat sikap, perbuatan dengan jalan kekerasan. Nah, itu kan yang bahaya. Duta Besar Indonesia untuk Inggris mengatakan bahwa radikalisme hanya satu langkah lagi dari terorisme. Nah, itu intinya. Jadi ketika orang radikal tinggal sedikit dia menjadi terorisme, tergantung bagaimana proses atau mungkin bagaimana lingkungan menempa dia. Ketika misalnya dia berada di dalam lingkungan yang benar-benar ekstrim, orang-orang yang berpikiran ekstrim tinggal disulut menjadi pelaku atau yang dikenal dengan istilah pengantin di dalam terorisme. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih aksi terorisme atau separatisme di Indonesia? Nah, ini saya menggunakan meminjam data dari Tirto ya. Di sini data yang infografik yang mereka hasilkan, separatisme itu dimasukkan ke dalam infografik ini, tapi pernah saya mengikuti salah satu forum diskusi, kebanyakan para ahli tidak sepakat kalau separatisme dimasukkan ke dalam tindakan terorisme. Tapi ya itu tidak penting, yang jelas ini memberikan kita gambaran bahwa aksi terorisme di negara kita nyata adanya. Kalau di sini datanya mulai dari 1977 sampai 2018 ya, artinya masuk di aksi di Surabaya yang cukup menggembarkan kemarin. Nah, kita lihat di sini aksi yang paling banyak itu di dua dekade yang lalu ya, 99, 2000, 2001, 2002, jadi berentetan ini. Itu kita lihat di 2000, 2001, 2002 itu kan bom Bali ya. Nah, itu juga yang kejadian-kejadian ini yang membuat dibentuknya Densus anti teror 88 di Mabes Polri ya. Jadi intinya ini benar-benar tamparan negara kita, banyak korban yang diakibatkan oleh adanya aksi-aksi terorisme ini. Nah, 2 tahun belakangan itu ada 8 kejadian aksi terorisme ini yang berupa ini ya, semacam aksi bom bunuh diri gitu. Walaupun ya dinamis ya ininya, tapi ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa ancaman-ancaman terorisme di negara kita nyata adanya. Nah, tadi itu aksi-aksi terorisme yang terjadi di negara kita. Nah, ada aksi tentu ada korban. Sayangnya banyak yang menjadi kehilangan nyawanya karena aksi-aksi terorisme dan yang paling banyak itu masih di tahun 2002 ini bom Bali ya. Bom Bali 1 2000 ada 146 orang meninggal, 336 korban luka, lalu dilanjutkan bom Bali 2 ada 134 orang meninggal, lalu ada 176 orang terluka, bahkan yang paling parah di 2002 246 orang meninggal dan 535 orang luka, dan kebanyakan dari mereka adalah wisatawan mancanegara ya, kalau tidak salah khususnya dari negara tetangga kita Australia. Nah, mungkin ini juga lah sebabnya kenapa bantuan negara-negara luar tentang penanggulangan paham-paham ekstremisme di negara kita ini cukup besar. Nah, terakhir yang di data Tirto ini 2018 ada 28 orang meninggal karena serangan terorisme ini, termasuk di Surabaya kemarin berarti, karena seingat saya itu Mei 2018 ada 66 orang luka. Jadi intinya 28 itu dalam setahun itu bukan kejadian yang sedikit gitu ya. Nah, saya itu tadi kalau yang dari Tirto itu
mereka spesifikkan ke intinya insiden-insiden berdarah yang menimbulkan korban jiwa, khususnya serangan-serangan semacam bom gitu. Nah, ada dari sumber lain saya baca bahwa ternyata ada juga kasus ekstremisme yang tidak terlalu mengemuka di publik karena ada misalnya penangkapan senyap dari aparat keamanan kita menciduk orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam tindakan-tindakan terorisme. Dari 2016 ada 163, di 2018 menjadi 300 kasus. Nah, data yang terakhir saya ambil dari di Habibie Center itu menyatakan bahwa ada 24 tipe serangan terorisme di kurun waktu Januari 2017 sampai Agustus 2019. Ada 24 aksi-aksi terorisme meliputi penculikan, terus ada pembunuhan, ada serangan melalui menggunakan senjata, ada menggunakan bom, 8 kasusnya. Nah, lalu ada 52 orang meninggal di Kiribawa yang impact, lalu 71 orang terluka, 1 diculik, dan 6 gedung hancur gara-gara tindakan ini. Nah, itu yang di sisi kanan itu respon pemerintah kita terhadap aksi-aksi ini sebagai langkah counter terorisme, ada penangkapan 194, ada workshop training dan lain sebagainya. Siapa yang berperan di sini ada tentunya Densus 88, ada polisi, BNPT, kementerian, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Siapa sih yang kelompok-kelompok yang menjadi pelaku teror di negara kita? Nah, dari data ini saya fokus dini ya di jaringan-jaringan yang memang terkemuka menjadi otak aksi-aksi terorisme di sini. Jadi saya kesampingkan dulu yang ini organisasi separatisme. Jadi yang paling banyak itu 57 itu dari JI, Jemaah Islamiyah, lalu disusul oleh Mujahidin Indonesia Timur yang dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir, lalu ada JAD, Jamaah Ansarud Daulah, lalu ada gerakan ISIS, mereka yang berbayat ke ISIS, terus ada juga JAT atau Jemaah Ansarut Tauhid. Jadi ini banyak nih, kita berada di ternyata pusaran kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris lah ya, karena organisasi-organisasi ini sudah divonis oleh pemerintah kita sebagai organisasi teroris. Nah, kalau tadi itu terkait dengan para teroris gitu ya, yang mereka yang memiliki paham-paham ekstrim yang sudah diwujud nyatakan melalui tindakan teror, melukai orang bahkan menghilangkan nyawa orang. Nah, yang kami juga tangani ini yang perlu juga diwaspadai, mereka yang pernah terpapar paham radikalisme ini, yakni deportan, returni ataupun mereka yang terpapar langsung. Deportan yaitu orang-orang yang hendak contohnya ke Syria mau bergabung dengan ISIS tapi belum sampai lalu dideportasi dipulangkan. Lalu ada juga returni, orang yang sudah sampai ke Suriah, sudah bergabung misalnya di camp-camp yang dimiliki oleh ISIS, tapi karena mereka sadar bahwa ternyata kita termakan propaganda, lalu mereka pulang dengan berbagai cara. Dan dari kesaksian mereka sangat-sangat sulit untuk pulang ketika sudah di sana. Lalu ada juga yang terpapar langsung, contohnya anak korban pelaku bom Surabaya tahun 2018 itu dikategorikan terpapar gitu ya, orang tuanya menjadi pelaku. Nah, ini data dari Kementerian Sosial bahwa sejak dari 2016 ada warga negara kita berjumlah 14 orang dideportasi karena akan berangkat ke Suriah. Lalu 2017 melonjak menjadi 176 orang dari berbagai daerah. Ini dideportasi dari beberapa negara dan kebanyakan dari Turki. Nah, ada juga TKI dari Jepang, Hong Kong, Filipina, dan Malaysia. Jadi memang 2017 itu pemulangan besar-besaran, dan dari cerita rekan-rekan saya juga di kantor memang mereka langsung bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk merehabilitasi dan memulangkan mereintegrasi orang-orang yang dideportasi ini. Lalu 2018 ada 19 orang, termasuk ya tadi itu ya anak korban bom Surabaya. 2019 ada
38 orang. Nah, ini kalau data terakhir 1 orang, tapi ini sepertinya anak ini ya, anak yang terpapar. Jadi totalnya ada 240 orang. Nah, dengan presentasinya di bawah itu, wanita dewasa 28 orang, laki-laki dewasa sekitar 16 orang, anak-anak 27 orang, 27%, dan anak perempuan 27%. Jadi intinya yang saya mau bilang di sini adalah warga negara kita banyak yang terpapar paham radikal terorisme ataupun ekstremisme kekerasan tadi ya. Ya tadi itu ya yang tidak tidak mau mengakui negara kita lagi sebagai negara Pancasila, makanya mereka hendak hijrah ke negara Suriah gitu ya. Jadi intinya tidak mengakui lagi NKRI yang berlandaskan Pancasila. Dengan melihat tren jumlah aksi-aksi terorisme tadi, jumlah pelaku, banyaknya kelompok-kelompok terorisme di negara kita, dan banyaknya warga negara yang hendak berpergian ke Suriah, apa yang dilakukan pemerintah kita? Jadi pemerintah kita langsung gercep ini, gerak cepat 2016 langsung merevisi undang-undang anti teroris saat itu, undang-undang nomor 15 tahun 2003, direvisi mulai dari 2016. Nah, sayangnya dalam proses legislasinya itu terjadi tarik ulur gitu ya, pembahasan. Kebetulan saya pernah menghadiri 2 kali pembahasan undang-undang ini. Memang intinya tidak secepat yang dibayangkan gitu. Bayangkan definisi saja beberapa bulan, bahkan mungkin hampir setahunan sepertinya dibahas oleh Panja waktu itu. Nah, saya ingat sudah hampir selesai, lalu terjadi aksi terorisme di Surabaya. Nah, waktu itu kan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan quote-in-quote ancaman, kalau misalnya rancangan undang-undang tidak disahkan, saya akan mengeluarkan Perpu. Makanya dengan jalan diskusi yang intensif waktu itu antara Panja dengan perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil juga, tentunya disahkanlah undang-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Jadi aksi bom Surabaya terjadi Mei, bulan Juni undang-undang ini disahkan. Nah, ini payung hukum pencegahan ekstremisme kekerasan, tapi di dalam undang-undang ini pemerintah kita menggunakan terma tindak pidana terorisme. Jadi ini undang-undang ketika berbicara pencegahan ekstremisme kekerasan di negara kita. Nah, apa yang baru di dalam undang-undang ini? Undang-undang kalau sebelumnya itu belum terlalu muncul aspek pencegahan, tapi lebih ke penegakan hukum. Tapi kalau undang-undang ini dititik beratkan di pencegahan, yang mana sudah melibatkan masyarakat sipil di dalamnya. Jadi di sini sudah kami advokasi bersama dengan CSO yang lain bahwa masyarakat sipil tidak boleh menjadi objek, tapi dia harus menjadi subjek di dalam pencegahan. Undang-Undang 5 2018 mengamanatkan 5 undang-undang peraturan turunan. Yang pertama adalah PP 77 tahun 2019 tentang pencegahan dan juga pelindungan terhadap aparat penegak hukum. Ini disahkan November 2019, jadi cukup baru juga undang-undang ini. Lalu di dalamnya ini sudah diatur tentang pencegahan dan di mana keterlibatan masyarakat sipil. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada peraturan turunan yang kedua yang diamanatkan undang-undang ini adalah PP nomor 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Jadi intinya orang-orang yang menjadi korban serangan-serangan terorisme, kalau nggak salah 10 tahun terakhir setelah berlakunya PP ini, itu diberikan kompensasi dan dipulihkan kejiwaannya dan juga diberikan restitusi atas kerugiannya gitu. Nah, yang 3 ini, Perpres tentang susunan organisasi BNPT itu belum disahkan, masih ongoing proses. Juga Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme, peraturan DPR tentang tim pengawas penanggulangan terorisme. Jadi yang jadi baru 2, yang 3 itu masih ongoing proses. Nah, bagaimana bentuk pencegahan tindak pidana terorisme dalam hukum nasional kita yang baru, dalam undang-undang terorisme kita yang baru? Di situ di pasal 43 diamanatkan bahwa ada 3 bentuk pencegahan
tindak pidana terorisme. Yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Yang saya beri warna agak pink itu yang bisa dimasuki oleh masyarakat kita selaku masyarakat sipil. Kesiapsiagaan nasional meliputi 5 hal. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Nah, saya garis bawah pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya masyarakat akan diberdayakan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan maupun tindak pidana terorisme. Sekarang disusun oleh BNPT bagaimana wujud pemberdayaan masyarakat itu, tapi yang kita pahami intinya masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam upaya-upaya yang bisa mencegah terjadinya ekstremisme kekerasan. Lalu ada kontranarasi melawan narasi-narasi yang radikal atau yang ekstrim di tengah masyarakat ataupun di ranah online. Juga kontra propaganda melawan propaganda organisasi-organisasi radikal, dan juga ideologi melawan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita, ideologi Pancasila. Lalu ada deradikalisasi berupa rehabilitasi khususnya orang-orang yang terpapar paham ekstremisme kekerasan seperti ya tadi napi terorisme, ada deportan, returni, dan mungkin keluarga-keluarga orang-orang yang ditangkap karena terindikasi kuat terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa buktinya kalau misalnya keterlibatan masyarakat kita dijamin undang-undang ini? Di sini saya copy dari PP 77 2019 pasal 5 ayat 1 bahwa masyarakat sipil intinya punya ruang lah ya di dalam kesiapsiagaan nasional, mereka akan diberdayakan. Lalu dalam kontraradikalisasi dalam pasal 23 ayat 2 bahwa pelaksanaan kontraradikalisasi dapat melibatkan masyarakat. Maksudnya dapat melibatkan masyarakat kan bisa juga berarti mereka yang berinisiatif dan benar-benar proaktif terlibat di dalam kontraradikalisasi. Begitupun di dalam deradikalisasi dalam pasal 30 ayat 2 bahwa BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. Jadi intinya masyarakat juga punya ruang di sini. BNPT selaku badan di negara kita yang punya tupoksi focal point dalam pencegahan tindak pidana terorisme ataupun ekstremisme kekerasan di BNPT sana. Nah, yang penting adalah apa yang perlu dilakukan masyarakat umum untuk menangkal ekstremisme kekerasan ini, karena ini yang menjadi judul dari bahasan kita ya, bahwa peran masyarakat umum. Karena tadi saya sebutkan bahwa terkait dengan pemberdayaan masyarakat masih digodok oleh BNPT terkait mungkin wujud-wujud konkretnya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah refleksi temuan-temuan lapangan saya bersama rekan-rekan ketika terlibat di dalam isu ini. Apa yang bisa kita lakukan selaku masyarakat umum untuk menangkal ekstremisme kekerasan? Nah, tadi kesiapsiagaan penting untuk meningkatkan kewaspadaan dini. Kita perlu waspada dini bahwa paham ekstremisme itu nyata adanya. Nah, mari kita meningkatkan daya tangkal dan daya tahan melalui kearifan lokal. Nah, itu bisa dipahami bahwa budaya kita, budaya orang Indonesia adalah selalu bersama ya, misalnya sering berkumpul. Nah, itu bisa meningkatkan daya tangkal, daya tahan ketika ini digalakkan gitu ya, untuk sering bersama. Jadi intinya proses-proses pengawasan dengan sendirinya akan berjalan ketika kita sering bertemu. Lalu yang kedua, membangun ketahanan keluarga dan komunitas. Jadi kita mulai dari keluarga kita, masyarakat. Jadi ada rasa keterikatan dan ada rasa hubungan emosional. Nah, ini juga akan berfungsi sebagai kontrol sosial. Jadi ketika misalnya keluarga, ada anggota keluarga kita yang kok kayak intinya ada perubahan mungkin perubahan perilaku, itu bisa menjadi indikasi. Misalnya kok kemarin cukup terbuka tapi sekarang sangat tertutup, bahkan mungkin ya contohnya tadi ya mengkafir-kafirkan, gampang menyalahkan orang. Nah, itu perlu diwaspadai. Lalu yang berikutnya, ini perlu kita siap siaga, khususnya mungkin orang tua nih. Mari kita awasi aktivitas anak-anak, adik-adik kita di media sosial, karena dari kasus-kasus orang yang terpapar ekstremisme kekerasan yang pergi ke Syria itu mereka
kebanyakan juga yang terpapar di medsos, dan ada pernah yang kami tangani itu anak usia SMP bahkan tanda kutip berhasil mempengaruhi orang tuanya untuk hijrah ke Suriah. Jadi karena terpapar di media sosial dan mereka statusnya return ya, sudah sampai di Suriah tapi tidak sesuai dengan propaganda yang mereka baca di internet, akhirnya pulang. Lalu tingkatkan pengawasan terhadap lingkungan sosial anggota keluarga. Ini tidak hanya anak, tapi juga perlu pokoknya semua anggota keluarga kita, karena tidak sedikit orang-orang tua juga ketika terpapar dari misalnya temannya diajak ke pengajian-pengajian atau kegiatan-kegiatan yang ternyata di dalamnya membangun gerakan-gerakan ekstremisme yang akan berujung ke kekerasan. Berikut informasi-informasi yang mencurigakan tidak boleh kita pendam, kita tidak boleh mendiamkan, tapi mari kita langsung menemui mungkin aparat keamanan, aparat di RT, RW ketika sepertinya ada hal-hal yang mencurigakan, mari kita diskusikan bersama. Nah, ini merupakan sistem deteksi dini, jadi intinya kita tidak boleh ambil lingkungan kita, jangan sampai kita terlambat. Gitu. Nah, kontraradikalisasi bisa dilaksanakan dengan bentengi diri dengan pemahaman agama dari ahli agama. Nah, ini saya rasa jelas ya bahwa orang-orang yang bergerak atau misalnya mereka-mereka yang ekstremis yang akan sepakat dengan tindakan-tindakan ekstrem kekerasan itu menjual, mengatasnamakan agama. Lalu toleransi, mari kita pupuk toleransi kita di Indonesia. Kita dikarunia oleh beragam agama, suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Ya, itu kita harus terima sebagai sebuah karunia, bukan sebagai sebuah hal yang akan merugikan kita. Selanjutnya, kuatkan wawasan kebangsaan kita, gitu ya, karena kita negara Pancasila, kita berdasarkan Undang-Undang 1945, kita NKRI, tidak ada jalan untuk ideologi-ideologi lain selain ideologi Pancasila. Critical thinking ketika baik bermain di media sosial maupun di media offline, critical thinking perlu ada second opinion gitu ya, ketika menemui hal-hal yang mungkin menggugah kita untuk melakukan sesuatu, ikut di dalam suatu gerakan, mari kita mungkin tanya ke orang terdekat kita, tanya ke saudara kita, tanya ke orang tua kita. Lalu berikutnya literasi digital, ini yang penting juga ya. Kita hidup di era digital, kita perlu terliterasi atau melek literasi, karena ya tidak sedikit orang-orang baik itu dewasa maupun anak-anak yang terpapar, misalnya dipengaruhi mau berangkat ke Suriah karena terpapar di media sosial. Lalu berikutnya kita perbanyak narasi-narasi damai atau narasi-narasi alternatif baik di media elektronik maupun di media non elektronik, karena tadi ketika di definisinya, ketika misalnya kehidupan kita dipenuhi oleh narasi-narasi yang mungkin ujaran kebencian, itu bisa mempengaruhi kita untuk bertindak radikal, atau tidak lambat laun itu akan mempengaruhi kita ya, kalau misalnya kesiapan diri kita tidak kuat, sehingga kita bisa gampang terpengaruh oleh propaganda-propaganda yang akan membawa kita ke jalur ekstremisme kekerasan. Nah, berikut di deradikalisasi ada program reintegrasi sosial terhadap orang yang pernah terpapar ekstremisme kekerasan. Ini mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua ada di lingkungannya orang-orang yang terpapar yang sudah direintegrasi ya, sudah dipulangkan. Tolong intinya diperhatikan, jangan diacukan juga. Siapa tahu ada yang bisa dibantu, kasih mungkin program-program yang bisa membuat mereka survive, bisa membuat mereka sibuk, sehingga tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali ke jaringannya. Tidak ada jalan untuk menyebarkan paham-paham radikal yang mereka miliki, karena tidak ada jaminan bahwa mereka yang sudah keluar misalnya dari panti-panti rehabilitasi ini, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menyebarkan pahamnya, tidak akan kembali ke jaringannya. Nah, supaya mereka hidup normal, lurus kembali, mari kita awasi misalnya dengan ajak mereka untuk gabung di kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat, berbasis komunitas. Intinya jangan diacukan. Yang penting juga tolong jangan di stigma. Bagaimanapun mereka adalah saudara sebangsa kita, jangan dibully. Mungkin anak-anaknya ada kasus yang pernah kami dengarkan bahwa anaknya itu menderita di sekolah karena dibully temannya bahwa kamu anaknya teroris.
Nah, itu hal-hal seperti ini bisa memproduksi lahirnya gerakan-gerakan ekstremisme yang baru, gitu ya. Nah, terakhir saya mau mengajak kita, mari kita berperan cegah dini ekstremisme kekerasan atau violent extremism. Pertama yang perlu kita pahami bahwa ekstremisme kekerasan itu nyata dan itu merupakan masalah kita bersama. Itu tidak hanya peran pemerintah, tidak hanya peran aparat, tapi itu masalah kita bersama. Mari kita tanggulangi. Tadi sudah ada kasus-kasus orang yang bepergian ke Suriah, kasus-kasus terorisme, artinya terorisme ada di sekitar kita. Nah, tadi saya sudah paparkan hal-hal yang bisa dilaksanakan untuk memutus mata rantai ekstremisme kekerasan. Kedua, kita sudah punya jaminan di dalam peraturan kita, undang-undang, bahwa kita punya ruang dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Ketiga, mari saling jaga. Pencegahan dini ekstremisme kekerasan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Jadi jangan dibiarkan anaknya, saudaranya, ketika ada hal-hal yang sepertinya kurang beres, mari dicari tahu. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Habib. Ya, Mas Freddy, tampak jelas ya paparan dari yang sudah Mas Freddy jelaskan ya. Dari perspektif sendiri untuk organisasi masyarakat sipil yang ada di lingkungan ya, Mas Freddy ya. Kira-kira seberapa pentingnya masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil yang terbentuk, yang sudah terbentuk untuk bisa menjaga ekstremisme itu tidak terjadi di masyarakat gitu ya, Mas Freddy. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa kasus ketika sesama organisasi masyarakat sipil itu justru masing-masing malah bentrok gitu ya. Gitu. Ya. Untuk menjaga lingkungan saja tidak bisa gitu. Jadi menjaga sesama organisasi aja masih sering terjadi clash di antara di lapangan gitu. Gimana ya menurut Mas Freddy itu? Iya, jadi pertama tadi kita di Indonesia ya, organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pencegahan ekstremisme kekerasan sudah banyak juga, bahkan beberapa organisasi yang sebelumnya mungkin cuma fokus di riset, nah semakin ke sini mereka juga punya program untuk pencegahan ekstremisme kekerasan, contohnya The Habibie Center, Wahid Foundation, dan mereka punya program-program yang bergerak sampai di ranah akar rumput untuk mencegah ekstremisme kekerasan. Ya, contohnya ya sekolah damai, lalu ada program-program pendampingan juga. Nah, tadi apa yang kedua itu supaya tidak clash gitu ya, atau nah memang perlu kita bergerak di ranah ini. Kita juga sadar bahwa isu ini isu yang sensitif juga ya. Nah, makanya ketika kita bergerak di ranah atau misalnya punya program, kita mengikut sertakan pihak-pihak terkait, misalnya pemerintah daerah, pihak organisasi keagamaan, pihak organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan intinya kita satu frame dulu bahwa ini temuan-temuan kita. Mari kita bergerak bersama, bergerak sinergis, karena tadi itu undang-undang kita sudah menjamin itu, dan diharapkan kerja bersama kita untuk mencegah, mengurangi dampak dari ekstremisme ini. Ketika komunikasi, intinya ya komunikasi terjalin baik di semua aktor, saya rasa tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Contohnya misalnya singgungan-singgungan atau pergesekan gitu ya. Mungkin itu yang dari saya bisa berikan contohnya. Oke, Mas Freddy, kita coba tanya jawab ya, Mas Freddy ya. Dari teman-teman classmate dari YouTube channel juga sudah banyak memberikan pertanyaan. Silakan Mas Roland. Pertanyaan pertama dari Mbak Preti Puji Mulia. Izin bertanya, Mas. Mohon maaf sebelumnya karena saya masih awam. Hal yang dibicarakan ini berdasarkan perspektif OMS. Apa yang dimaksud dengan OMS di sini gitu? Ini langsung dijawab nggak, Kak? Mas? Langsung. Oh iya. Ibu atau Mbak ini, Ibu ya, Ibu Preti. Jadi OMS itu mungkin ya, Ibu kelewatan tadi OMS kami singkat ya, organisasi masyarakat sipil. Jadi itu lembaga non pemerintah, Ibu, yang bergerak. Kalau contohnya kami SISAFE yang bergerak di dalam
pencegahan ekstremisme kekerasan lewat beberapa program pencegahan seperti tadi advokasi kebijakan, lalu ada program-program pendampingan orang-orang yang terpapar paham ekstremisme kekerasan. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Mungkin beliau ada selanjutnya ya, Mas Roland. Ada pertanyaan kedua dari beliau. Dari Ibu Preti juga menanyakan begini, Mas Freddy. Kaitannya dengan radikalisme dan terorisme, pemerintah bekerja sama dengan negara-negara ASEAN yang membentuk program Our Eyes. Apakah CISAFE merupakan bagian dari program tersebut atau bagaimana, Mas Freddy? Mohon mungkin penjelasannya, Mas Freddy. Oh iya, program Our Eyes tidak ya. Nah, karena setahu saya biasa kami bekerja, maksudnya bekerja sama dengan organisasi-organisasi, misalnya UNODC, UNCTAD ya badan-badan PBB yang bergerak di pencegahan ekstremisme juga ya, kayak contohnya yang menangani anak gitu ya. Tapi kalau yang program tadi jujur tidak. Tapi kita juga aktif, direktur saya khususnya yang lama itu sering ikut forum-forum internasional, memberikan update-update misalnya apa saja yang sudah dilakukan oleh misalnya dari perspektif organisasi masyarakat sipil di dalam pencegahan ekstremisme kekerasan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia pastinya. Oke. Our Eyes sendiri memang kayaknya sepertinya programnya memang sudah terbentuk dan sudah berjalan ya, Mas Freddy ya. Kira-kira kalau dari pandangan CISAFE ini, dari program Our Eyes ini sudah memiliki dampak atau seperti apa ya, Mas Freddy, terhadap kehidupan di khususnya di Indonesia gitu, Mas Freddy? Jujur ya, saya belum pernah terlibat dalam kegiatan program ini. Jadi mungkin itu akan jadi PR saya ya, Mas ya. Mungkin itu G2G level ini mungkin ya, pemerintah ke pemerintah, tapi kan kami juga misalnya terlibat di dalam sebuah proyek gitu ya, proyek pencegahan pasti lewat pemerintah juga. Jadi kayaknya itu masih di level G2G, government to government, dari mungkin ASEAN ke pemerintah kita. Jadi untuk misalnya kami langsung ke, misalnya ASEAN langsung ke organisasi masyarakat sipil tidak langsung, tapi melalui pemerintah. Langsung ya. Iya. Oke. Selanjutnya Mas Roland, dari teman-teman classmate yang sudah dari Surya Gemilang, ini Mbak Surya Gemilang ya. Izin bertanya Mas Freddy, sejauh mana peran dan fungsi masyarakat dalam menyikapi berita di sosmed kekerasan yang terjadi? Saat ini kebanyakan usia pelajar ini malah bisa menjadi incaran teroris dan lain-lain. Iya, sejauh mana peran dan fungsi masyarakat gitu ya. Jadi mungkin saya dari perspektif itu tadi ya, OMS ya, organisasi masyarakat sipil, bahwa dari program-program yang contohnya kami punya ya, kita sudah mengintensifkan misalnya ya, returni tadi yang saya singgung di dalam bahasan saya, bahwa anak itu kita gunakan sebagai duta untuk menceritakan bagaimana kisahnya sampai dia mempengaruhi orang tuanya hijrah ke Syria. Juga dari pihak pemerintah, anak ini sudah sering dibawa ke forum-forum baik itu dengan pemerintah, antar pemerintah maupun dengan masyarakat sipil. Jadi intinya kita semakin sadar dan Oke. Halo. Tampaknya terhenti ya Mas Freddy ya. Baik, sahabat classmate, mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman sahabat-sahabat classmate untuk bisa menuliskan di kolom chat. Beberapa pertanyaan memang terkait dengan organisasi masyarakat sipil yang menjadi sebuah benteng ya. Tentu kita juga mengharapkan dari individu-individu sudah bisa membentengi terkait paham-paham radikalisme yang terjadi ya. Baik. Sudah masuk ya. Oke. Ya, jadi sebagaimana peran tadi ya, saya lanjutkan ya. Jadi kita dari organisasi masyarakat sipil tentunya sudah sangat
dampak dari radikalisasi online gitu ya, radikalisme di ranah online. Dan beberapa organisasi masyarakat sipil sudah punya program khusus untuk menangkal paham-paham di ranah online ini. Jadi mungkin berkaitan tadi dengan pencegahan dari aspek kontra propaganda ya, kontra ideologi juga. Jadi orang-orang yang sudah khususnya yang sudah berhasil pulang dari Suriah, contohnya saya sebut saja namanya karena ini sudah sering diundang kok, namanya siapa? Intinya orang inilah, returni dari Suriah sudah dijadikan semacam duta khususnya buat kalangan anak muda untuk melawan propaganda kelompok ekstremisme, bahwa jangan mudah percaya untuk apa yang kalian baca di media online, karena di tengah kondisi anak-anak muda kita yang mencari jati diri gitu ya, mereka biasa juga niatnya untuk belajar agama tinggi. Nah, biasa jalan mereka adalah larinya ke media sosial untuk belajar agama. Nah, ini pengalaman yang pernah kami tangani, dia malah larinya ke online dan kemudian terpapar, lalu mengajak orang tuanya ke Suriah, orang tuanya keluar dari pekerjaannya, lalu pindah menjual hampir semua harta bendanya, lalu pindah ke Suriah. Dan intinya itu benar-benar tidak sesuai dengan propaganda kelompok tadi. Ya, beberapa kali saya nonton itu Mas Freddy talk show-nya ya, dia sampai bercerita sampai menghabiskan semua harta bendanya, kemudian sampai sana dia berdagang ternyata hukum Islam itu justru tidak diterapkan di sana gitu ya. Jadi benar-benar jauh dari harapan ya. Ya, benar, bahwa saya cerita sedikit mungkin bahwa di sana kan katanya akan dijamin kesehatan, ekonomi, tapi tidak, kotor di sana, katanya kotor sekali. Lalu dia bahkan orang-orang di sana tuh mau ajak dia nikah paksa gitu ya. Lalu harta benda mereka yang mereka bawa dari Indonesia dirampas oleh kelompok-kelompok ekstremis di sana. Jadi intinya jangan percaya. Dan ya tadi itu sejauh mana peran OM sama masyarakat, ya sejauh ini kita sudah kayak kami ini kemana-mana pasti disinggung untuk mewaspadai radikalisasi online di ranah online. Jadi tidak hanya di offline tapi di ranah online. Intinya tadi itu ya, bangun critical thinking, bangun literasi digital ketika berhadapan dengan media sosial. Dan memang harus dibuka ruang-ruang diskusi ini ya Mas Freddy ya. Yang kebanyakan masalah-masalah seperti milenial ini kan seperti dalam pencarian jati diri ya. Yang mereka juga butuh seperti tempat untuk mengadu diskusi atau mungkin mencari sesuatu hal yang mungkin bisa di share gitu ya. Kira-kira ada gak Mas Freddy dari Cisef mungkin ada rekomendasi terkait layanan-layanan untuk masyarakat khususnya memang milenial untuk pengetahuan terkait ekstremisme, radikalisme atau yang lainnya itu. Seperti itu Mas. Iya. Gini. Kita karena ini ya, maksudnya menjadi mitra kerja pemerintah juga ya. Nah, kalau misalnya mau belajar cara-cara anak muda supaya tidak terpapar ekstremisme kekerasan, masuk di websitenya BNPT, ada namanya Duta Damai. Di situ semua mereka ini juga selalu menghasilkan semacam juga mungkin penelitian. Mereka juga punya Duta Damai di masing-masing provinsi, karena saya punya kenalan di sini, dia diangkat jadi Duta Damai bagi khususnya bagi kalangan anak muda. Dan ya intinya ketika anak muda ini aja ya, maksudnya mau belajar agama, saran saya jangan langsung larinya ke media sosial, tapi ke benar-benar yang ahli agama. Karena ya tidak sedikit mereka yang terpapar karena ingin mendalami agama, lalu larinya ke tempat yang salah. Nah, saya garis bawahi tadi orang yang ahli agama. Saya tidak mau menunjukkan satu agama, tapi itu fakta yang orang-orang yang kami tangani. Oke, Mas Freddy, kita nggak berasa sudah mau habis 60 menit. Silakan mungkin Mas Freddy ada closing statement untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Mas Freddy. Iya, jadi
ekstremisme, radikalisme yang mengarah ke terorisme, tindakan-tindakan teror ya, itu nyata. Kenapa saya bilang nyata? Karena dari klien-klien yang kami tangani ada yang terradikalisasi bahkan dari keluarganya sendiri, orang tuanya meradikalisasi anaknya dengan cara anaknya diberhentikan dari sekolah umum lalu diajak ke rumah lalu dicekoki oleh paham-paham ekstremisme seperti video-video jihadis. Nah, itu perlu sekali kita meningkatkan daya kritis ya. Lalu awasi anak-anak anggota keluarga kita semua bahwa memang paham radikal terorisme ini, ekstremisme kekerasan ini tidak mengenal usia, tidak mengenal golongan, tapi bisa masuk dari berbagai cara. Bisa itu mungkin di sekolah, di tempat-tempat kajian-kajian, maupun di lingkungan pergaulan anak-anak. Jadi intinya mari waspada, cegah dini ekstremisme kekerasan dengan ya meningkatkan pengetahuan tentunya dan saling jaga. Itu dari saya dan kami dari masyarakat sipil. Kita berharap kita concern bersama, bekerja bersama, bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak untuk mencegah ekstremisme kekerasan ini. Sehingga semoga di waktu-waktu mendekat hal ini bisa kita putuskan ya, sehingga aksi-aksi yang terjadi kemarin 2019 seperti di Sibolga, 2018 seperti di Surabaya tidak terjadi. Oke. Baik. Terima kasih Mas Freddy sudah mau berbagi ilmu di kelas bersama. Kita tunggu lagi ya di next episode ya Mas Freddy ya. Siap. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Baik, sahabat Classmate, akhirnya berakhir juga pertemuan kita pada malam hari ini. Menjaga diri sendiri, terutama untuk lingkungan keluarga kita sendiri yang utama ketika memang ada paham-paham yang datang dari luar. Mungkin itu menjadi sebuah benteng ya buat sahabat-sahabat Classmate terhindar dari sikap-sikap ekstremisme. Sampai ketemu lagi kita di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa klik lonceng di YouTube di kelas bersama kita sebagai pengingat video diskusi-diskusi update terbaru dari kelas bersama. Kemudian jangan lupa mampir di Instagram kelas bersama kita, di Facebook kelas bersama kita, dan juga jangan lupa mampir juga di Instagramku ya, Habib Prasetyo nih. Kayak nggak ditulis di sini nih, Mas Roland. Oke, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Habib Prasetyo mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.